semuanya, kalau kalian lagi belajar bahasa asing atau pengen belajar bahasa asing, mungkin video ini cocok untuk kalian. Di video ini aku bakal sharing pengalaman aku, cara yang efisien dan efektif buat belajar bahasa baru, terutama Korea dan Mandarin. Video ini full based on my experience selama ini yang aku jalanin dan gimana aku belajar bahasa baru. Aku bakal bagi video jadi 3 bagian. Yang pertama study, yang kedua practice, dan yang ketiga tes. Dan aku bakal spill juga aplikasi-aplikasi apa yang kalian bisa download untuk ngebantuin kalian dalam belajar bahasa asing baru. Oke, tahap yang pertama yaitu study. Jadi di tahap ini biasanya aku belajar dari banyak sumber kayak YouTube, series, film, blog, buku, dan lain-lain. Nah, gunanya apa? Buat tahu vocab baru sebanyak-banyak mungkin dan terbiasa dengan cara orang ngomong. Jadi kita ngelatih juga listening kita di bagian study ini. Nah, ada satu aplikasi yang biasanya aku pakai buat ngebantu aku dalam proses aku belajar bahasa baru, yaitu adalah Duolingo. Kenapa aku suka banget sama Duolingo? Karena tampilannya yang menyenangkan dan juga ngebosenin. Dan Duolingo ini berhasil ngebungkus belajar bahasa baru jadi sesuatu yang menyenangkan. Contohnya kayak kalian bakal dapet streaks kalau kalian belajar terus dan gak bolong-bolong. Hola. Ini juga bisa ningkatin konsistenan kalian dalam belajar bahasa baru. Nah, setelah kalian udah lumayan kebiasa sama vocabnya, kebiasa sama cara native speaker yang ngomong, kalian barulah beranjak ke praktis. Jadi sesi praktis ini aku lebih banyak speaking dan melatih listening aku. Nah, salah satu aplikasi yang ngebantu banget adalah italki, atau kalian juga bisa pakai Preply. Sebenarnya dua-duanya sama bagus. Kalau dari harga sebenarnya lebih terjangkau Preply, tapi kalau guru ada yang profesional, ada yang community tutor, itu ada di italki. Dua-duanya sama bagus dan ada plus minusnya, jadi mungkin aku bakal bahas di next video kalau kalian tertarik. Di dalam aplikasi itu udah tersedia tuh bahasa apa yang pengen kalian pelajarin, dan juga budget berapa yang kalian punya, waktunya kalian pilih sendiri, jadi semuanya fleksibel tergantung sama kalian. Biasanya di sesi praktisnya aku lakuin agak lama dan konsisten, misalnya les seminggu sekali untuk latihan sama native speaker supaya lancar ngomong. Kenapa menurut aku bagian praktis ini salah satu yang paling penting? Karena menurut aku dalam belajar bahasa, listening dan speaking itu paling penting kalau kalian belajarnya buat kebutuhan yang nggak terlalu mengikat. Contohnya kayak nggak untuk profesional dan segala macam, untuk kebutuhan sehari-hari atau hobi. Speaking itu penting banget dan menyenangkan banget untuk dipelajari. Nah, terakhir adalah tahapnya tes. Tahap ini sebenarnya tergantung bahasa apa yang kalian pelajarin. Contohnya kayak Mandarin, kalian harus preparation for HSK. English mungkin buat TOEFL, IELTS. Terus juga Korea mungkin topik. Jadi untuk tes ini sebenarnya opsional, kalian bisa ambil atau enggak. Kalau belajar buat hobi doang, ya nggak ambil juga nggak apa-apa. Cuman untuk meningkatkan skill kalian lagi, kalian bisa pakai salah satu aplikasi namanya Quizlet. Jadi Quizlet ini kayak semacam quiz tes gitu yang customize. Kalian bisa bikin flashcard kalian sendiri, kalian bisa bikin quiz kalian sendiri yang kalian review mungkin next meetingnya. Nah, kalau kalian udah melewati 3 tahap itu, harusnya kalian udah bisa lebih efektif dan efisien belajar bahasanya karena lebih terstruktur, teman-teman. Buat kalian yang mau daftar italki atau Preply, kalian bisa cek di bio karena bakal ada referral code yang bisa kalian pakai dan dapat voucher gratis. Terima kasih buat yang udah nonton. Makasih, bye-bye.